Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, dan solawat serta salam kepada Rasulullah. Berjumpa kembali pada episode terbaru tentang biografi dari kalangan Sa'dah Ba'alwi. Semoga kita yang mendengarkan dapat menumbuh rasa cinta kepada keluarga Rasulullah. Biografi kali ini menceritakan cucu Rasulullah yang agung kedudukannya. Beliaulah As-Sayyid Al-Imam As-Syekhul Kabir Al-Alamus Syahir, Majma'ul Fadoil wal Mahasin wal Anwar wal Asror, Abul Hasan Nuruddin Ali bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad. Beliau, semoga Allah meridhoinya, termasuk salah seorang hamba Allah yang mendapat keistimewaan berbagai rahasianya. Mata hati yang bercahaya, yang diperkenankan untuk melihat kesempurnaan hadirat kutsinya, dan ditampakkan padanya berbagai kekeramatan dan biografi yang sangat mulia dan terkenal. Beliau mendapat bagian yang banyak dalam bidang kasyaf, musyahadah dan nur firasat. Beliaulah tokoh ulama di zamannya. Biografi beliau dipaparkan oleh para imam dan para ahli sejarah dalam buku-buku mereka. Mereka memaparkan sebuah biografi yang sangat agung. Di antara keistimewaan beliau, semoga Allah meridhoinya, adalah, Rasulullah menjawab salam beliau dengan wa'alaikas salam ya Syekh. Inilah puncak kebanggaan. Hal ini di saat beliau dalam keadaan sholat ataupun di luarnya, baik di kota Tarim atau di luarnya, jika beliau mengucapkan, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atasmu wahai Nabi serta rahmat dan keberkahan dari Allah. Beliau terus mengulanginya hingga mendengar jawaban langsung dari Nabi Muhammad, Waalaikas salam ya Syekh. Hal ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Junadi, Asy-Syaraji, Ibnu Hasan dan ulama lainnya seperti Al-Alama Syekh Al-Khotib dalam bukunya Al-Jauharus Syafaf. Cerita ini ada di bagian pertama buku ini. Hal ini juga diungkapkan oleh Maha Guru kami Sayyiduna Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf dalam qasidah beliau, kepada putranya yang bernama Ali. Beliau mendapat kebanggaan baru dari Nabi, yang mana saat memberi salam kepadanya, langsung beliau mendengar jawaban dari Nabi kapanpun sekehendaknya, jawaban salam yang sempurna. Dengan demikian lengkaplah keistimewaannya dan semakin bertambah kebesarannya. Ini beliau alami dalam keadaan nyata kapanpun saja. Saat beliau mengulangi salamnya, Nabi pun menjawabinya. Maksud ungkapan Syekh Ali bin Abu Bakar dalam baitnya, bahwa Imam Ali bin Alwi mendapat kebanggaan baru dari Nabi adalah di samping beliau merupakan keturunan langsung dari Nabi. Hal ini adalah kebanggaan secara umum. Kemudian beliau mendapat kebanggaan yang baru dengan mendengar langsung jawaban salam dari Nabi setiap saatnya. Hal ini sama juga dengan yang diungkapkan oleh Syekh Ali bin Abu Bakar dalam qasidah lainnya, tanyalah tentang Ali anaknya imam besar yang memiliki keistimewaan, dari sebaik-baik Rasul yang terdekat dengan Tuhan, yaitu jawaban salam dari Nabi terbaik saat beliau mengucapkan salam, dengan jawaban salam yang sempurna dan penuh keagungan. Keistimewaan ini merupakan tanda kedudukan yang sangat tinggi. Jarang sekali yang mendapat keistimewaan ini kecuali segelintir kalangan waliullah. Tidak bisa mencapainya kecuali orang yang telah mencapai kedekatan yang sangat tinggi di sisi Allah dan benar-benar kokoh di dalamnya. Selain berbagai budi luhur dan keagungan yang terkumpul pada beliau, maka sungguh menakjubkan puncak kebanggaan yang dicapai oleh beliau. Syekh Abdul Wahab Asy-Syarawi berkata, seseorang tidak dapat mencapai kedudukan berhubungan langsung dengan Rasulullah dan mendengar suara jawaban salam dari beliau secara langsung kecuali orang yang telah menempuh 247.999 makom, kedudukan, para wali. Syekh Abul Abbas Al-Mursi pernah bertanya kepada murid-muridnya,
Adakah di antara kalian yang saat memberi salam kepada Rasulullah dalam sholatnya ia mendengar jawaban langsung dengan telinganya dari beliau? Mereka menjawab, tidak ada. Beliau berkata, kalau begitu tangisilah hati kalian yang terhalang dari Allah dan Rasul-Nya. Adapun Imam Ali ini telah mendengar jawaban langsung atas salamnya dari Rasulullah bukan hanya dalam sholat tetapi juga di luar sholat. Beliau dapat mendengar ucapan Nabi dengan sebutan, "Wahai Syekh." Dalam hal ini, beliau mendapat seruan dari sumber wahyu dan kenabian di samping kemuliaan lain yaitu gelar Syekh secara langsung dari Nabi Muhammad. Salah seorang ulama besar pernah bermimpi melihat Nabi Muhammad seraya memanggilnya, "Wahai Syekh." Ia sangat bangga akan gelar ini. Suatu kali ada orang yang telah meninggal dunia hendak dikubur di sebelah Sayyid Ali bin Alwi ini lalu terdengarlah suara yang mengatakan, "Apakah kamu takut sedangkan kamu berdampingan dengan Sayyid Ali bin Alwi Hali Qasam?" Beliau memiliki kedudukan yang tinggi dalam hal mukasyafah dan musyahadah, melihat hakikat segala sesuatu. Di antara sifat terpuji beliau adalah sosok yang luhur budi pekerti, dermawan, banyak berinfak dan rendah hati. Beliau dilahirkan di Bait Jubair, sebuah daerah yang penuh keberkahan dan beliau tumbuh di sana. Dalam menuntut ilmu beliau menimbanya dari sang ayah. Di samping itu beliau seringkali mengunjungi kota Tarim hingga pada akhirnya beliau beserta saudara-saudaranya dan sepupunya menetap di sana sekitar tahun 521 Hijriah. Dan beliau menghadap ke hadirat ilahi pada tahun 529 Hijriah dimakamkan di pekuburan Zambal. Beliau diberi julukan sebagai Hali Qasam karena beliau membeli sebidang tanah dengan harga 20.000 dinar dan memberinya nama Qasam mirip dengan nama tanah mereka di Basroh. Di sana beliau menanaminya dengan pepohonan kurma dan membangun sebuah rumah untuk beliau tinggali di musim panas yang merupakan musim panen kurma. Kemudian beberapa orang ikut membangun rumah-rumah di sebelah rumahnya hingga berubah menjadi sebuah desa yaitu desa yang sekarang dikenal dengan nama beliau dan mendapat sifat yang sempurna. Anak-anak beliau menjadi para ulama, ahli zuhud, para sidikun, ahli pengetahuan, di antara mereka adalah Imam Afifuddin Abdullah, yang biografinya dipaparkan oleh Al-Jundi dalam tarikhnya dan Abul Kawaji dalam kitab Talhisnya. Juga ada yang bernama Muhammad yang dikenal dengan Sahibul Mirbat.